Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini informasinya baru saja disampaikan teman-teman ya. Dan juga nanti admin akan sampaikan adanya surat yang dikeluarkan oleh BKN juga. Nah, teman-teman juga harus tahu isi suratnya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi yang telah diposting di media sosial resmi daripada BKN ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 11 menit yang lalu sebelum video ini dibuat ya. Sembari mengecek formasi, ya ini ya, mengecek. Jadi di sini bahasanya mengecek formasi seleksi P3K 2024 secara berkala, pelamar bisa perhatikan dua hal ini sebelum mendaftar. Jadi sebelum mendaftar ya. Jadi teman-teman apa yang perlu diperhatikan? Nah, kita buka. Nah, di sini catat dua hal ini sebelum daftar P3K 2024. Yang pertama, pelamar seleksi P3K 2024 dapat mengecek langsung data tenaga non-ASN melalui layanan helpdesk sscsn.bkn.go.id/cek pegawai non-ASN. Nah, nanti admin akan perlihatkan juga linknya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pelamar seleksi P3K 2024 dapat memilih menggunakan materai tempel atau materai elektronik alias e-materai. Jadi teman-teman itu diberikan dua pilihan antara materai tempel atau materai e-materai ya, materai elektronik. Oke teman-teman ya, jadi ini informasi yang terbaru yang telah disampaikan kepada semua peserta atau non-ASN yang ingin mendaftar ASN P3K ya. Jadi teman-teman yang masih bingung tercatat atau tidak, nah ini. Oke, kita bisa buka linknya. Oke, kita akan buka linknya teman-teman ya. Nah, ini contoh linknya. Di sini sudah ada yang post juga ya, biar enak ngeklik linknya. Nah, kita misalkan buka teman-teman ya. Kita buka. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah terbuka linknya teman-teman ya. Nah, kita scroll. Nah, ini pengecekan data pegawai non-ASN. Selanjutnya di sini kita memasukkan ya. Nah, oke, admin scroll dulu. Kita memasukkan nama lengkap, terus NIK, instansi yang mendata. Nah, ini instansinya autocomplete teman-teman ya, tanpa kita mengisi. Ini autocomplete, artinya muncul sendiri ketika nanti teman-teman memasukkan NIK-nya, terus memasukkan tempat lahirnya. Tapi di sini tempat lahirnya itu kabupaten kota teman-teman ya, tempat lahirnya kabupaten kota. Dan di sini teman-teman nanti memasukkan tanggal lahir. Nah, setelah semuanya diinput, silahkan diklik atau dimasukkan captcha-nya. Setelah memasukkan captcha dan lakukan submit. Nah, nanti akan kelihatan teman-teman ya. Akan kelihatan terkait data non-ASN ya, atau pegawai non-ASN tersebut. Jadi instansinya itu yang mendata itu akan muncul sendiri alias autocomplete. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terkait dengan penggunaan materai teman-teman ya, baik materai tempel atau materai konvensional ya, dengan e-materai. Nah, ini sudah dikeluarkan suratnya pada tanggal 30 September oleh Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Nah, di sini sudah dikeluarkan suratnya. Namun teman-teman harus perhatikan jangan sampai ya ada yang ingin coba-coba menggunakan materai seperti yang pernah dilakukan beberapa peserta di tahun sebelumnya. Mereka menggunakan materai yang dari internet. Nah, ini makanya di sini ada himbauan Bapak Ibu pejabat pembina kepegawaian untuk mengimbau calon pendaftar agar tidak menggunakan materai palsu atau materai yang sudah digunakan. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan ini TMS tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi. Nah, jadi jangan teman-teman ya, jangan sekali-kali mencoba-coba. Jadi ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh
BKN terkait aturan imaterai. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. BKN syarat diangkat P3K 2024. Honorer wajib daftar seleksi dan ikut tes. Jadi syarat diangkatnya itu ada dua teman-teman ya. Daftar dan ikut seleksi atau ikut tes. Karena ada juga yang daftar tapi mereka tidak ikut tes. Ini informasinya 1 Oktober 2024. BKN mengimbau seluruh honorer untuk mendaftar dan mengikuti tesnya. Ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi honorer. Nah, ini ya, atau non ASN. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, yaitu Bapak Aris Widianto menegaskan, tidak ada pengangkatan ASN P3K secara langsung. Tidak ada teman-teman ya. Menurut Aris, mau mereka honor K2 atau peserta prioritas, harus tetap ikut prosedur, yakni ikut pendaftaran P3K 2024. Kalau mau diangkat menjadi P3K ya harus mendaftar dan ikut tes. Itu syarat mutlaknya. Dia menjelaskan pemerintah membagi pendaftaran P3K 2024 dalam 2 gelombang, yang mana ini sudah kita ketahui teman-teman ya. Terkait gelombang pertama dan gelombang kedua, siapa saja yang masuk, siapa saja yang tidak. Nah, kebetulan admin tadi sudah perlihatkan cara mengecek data non ASN-nya. Jika teman-teman itu merasa sudah terdata ya. Jadi honor K2 ini mendapatkan lebih banyak afirmasi ya, baik yang sudah ikut tes, lulus PG atau tidak PG, maupun belum ikut tes sampai P3K 2023 terangnya. Selanjutnya, gelombang kedua digelar 17 November. Pesertanya ialah tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam database, serta lulusan pendidikan profesi guru. Nah, ini regulasinya teman-teman ya, Kepmenpannya. Postelnas akan mengambil ranking terbaik. Nah, ini perhatikan, ranking terbaik saat penentuan kelulusan, berdasarkan skala prioritas. Nah, ini contohnya. Instansi A menyediakan 50 formasi. Oke, kita scroll dulu. Instansi A menyediakan 50 formasi. Nah, pesertanya ada 85, terdiri dari 10 K2, non-ASN masuk database 55, dan 20 non-ASN non-database BKN. Dari hasil tes, misalnya yang lebih tinggi nilainya non-ASN database disusul non-database, sedangkan K2 hanya 5 yang nilainya tinggi. Bagaimana penentuan kelulusannya? Berarti yang 5 honor K2 yang nilainya tinggi masuk. Sisanya yang 5 ini tetap masuk juga karena mereka paling prioritas. Tetap masuk juga karena mereka prioritas teman-teman ya. Oke. Jadi dari 50 formasi, 10 diantaranya semuanya diisi honor K2, sisanya 40 formasi diperebutkan oleh 55 non-ASN database, sedangkan 20 non-database tidak mendapatkan formasi. Jadi ada 20 non-database tidak mendapatkan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh yang telah disampaikan oleh BKN. Teman-teman juga bisa lihat langsung videonya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.